Selamat pagi, saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascal Siswari. Saudara, pemerintah membuat kebijakan baru untuk menekan subsidi jumbo LPG 3 kg. Jadi akan ada konversi ini bagi pengguna gas melon menjadi kompor listrik induksi. Sebenarnya apa sih kompor induksi itu? Kita akan kasih gambaran sedikit saudara untuk Anda. Jadi pertama, kompor ini tentu menggunakan listrik sebagai energi panas. Jadi butuh daya sekitar 1000 volt ampere dan klaim dari PLN, pengguna nantinya yang akan membuat atau mendapatkan konversi ini nggak perlu nambah daya meskipun listrik mereka sekarang di bawah 1000 volt ampere. Klaimnya kompor induksi akan 70% lebih efisien dibandingkan dengan kompor gas. Karena kalau kompor gas nih mengeluarkan api besar, panasnya dialirkan ke panci dan juga area sekitarnya. Sementara kompor induksi listrik ini menghantarkan panasnya langsung ke titik makanan. Jadi nggak akan ada energi terbuang. Itu dia kenapa lebih efisien dibandingkan dengan kompor gas. Nantinya kompor induksi akan dilengkapi Internet of Things untuk menyimpan data berapa besar sebenarnya penggunaan listriknya. Karena nantinya pengguna nggak perlu menambah daya mereka. Jadi tadi misalnya rumahnya hanya 450 volt ampere ataupun 900 volt ampere, tapi kompor ini 1000 volt ampere. Kalau secara logika kan nggak mungkin. Nah nantinya sistemnya adalah akan ada MCB jalur khusus untuk membedakan kompor atau listrik yang digunakan untuk kompor induksi dengan penggunaan konsumsi rumah tangga sehari-hari. Sehingga nanti billingnya juga berbeda untuk membandingkan apakah memang kompor induksi ini lebih hemat dibandingkan dengan LPG 3 kg. Tapi ada catatan saudara, kompor induksi ini harus punya peralatan masak khusus. Jadi kalau bahannya misalnya kaca ataupun keramik, aluminium, itu biasanya nggak bisa merespon panas dari kompor induksi. Makanya di awal sebenarnya PLN memberikan paket kompor dan juga alat-alat masaknya. Tapi nanti kalau ke depannya tiba-tiba alat masaknya rusak gimana ya, ini juga jadi PR sebenarnya. Karena nggak murah ini peralatan masak yang digunakan khusus untuk kompor induksi. Kami punya beberapa komentar saudara dari masyarakat yang sudah diuji coba, mereka yang menggunakan kompor induksi. Sebenarnya memang hemat atau enggak sih penggunaan kompor induksi ini? Kami berikan untuk Anda. Listrik hemat Pak, menurut saya kebetulan memang tidak. Saya setiap hari kan sudah menggunakan ini kompor induksi, sudah tidak pakai gas. Jadi belum ada beli pulsa listrik lagi, masih tetap tagihannya tetap. Biasa sebulan berapa Bu? Saya biasanya sebulan tuh 100 sih Pak. Tapi irit kompor induksi Mas. Sebulan bisa habis berapa listriknya? Sebulan bisa listriknya bisanya nyampe Rp108.000. Kalau nggak pakai kompor induksi cuma 50 ribuan, 50.000 rupiah. Kenapa sih harus dibuat konversi ini? Jadi kebijakan ini sebenarnya dibuat untuk bisa menekan anggaran subsidi terutama untuk LPG 3 kg. Akan dibuat bertahap saudara hingga di 2025 akan ada 15,3 juta pelanggan ditargetkan bisa memakai kompor induksi ini. Kita lihat angkanya, ini adalah kami dapat dari rapat PLN bersama Komisi 7 di DPR pekan lalu. Dari penerima manfaat di 2023 ini akan bertahap, tadinya 5,3 juta akan menjadi 15,3 juta pelanggan yang mendapatkan kompor induksi. Sehingga kalau dihitung dari subsidi LPG, biaya kompor induksi dan penghematannya, nantinya di 2006 targetnya akan ada 17,13 triliun penghematan. Ini proyeksinya karena di awal sebenarnya proyeksinya 5,5 triliun rupiah dengan penggunanya adalah di bawah 5 juta pengguna. Jadi kenapa bisa akhirnya besar sekali penghematannya? Hitungannya adalah per kilogram LPG biaya ekonominya sekitar 20.000. Sedangkan kalau kompor induksi kalau kita ekivalen 1 kilogramnya saudara adalah sekitar 11.300. Jadi bedanya sekitar Rp8.000. Pun dengan memasak menggunakan kompor LPG dengan kompor listrik ini biasanya waktunya lebih pendek menggunakan kompor listrik. Jadi kecepatannya lebih pendek. Ini mengapa akhirnya PLN menghitung ada penghematan anggaran mencapai 17,1 triliun nanti di 2026. Konversi ke kompor induksi ini harapannya bisa membuat target subsidi juga lebih tepat sasaran. Ini lagi-lagi yang sebenarnya jadi PR dan jadi masalah selama ini. PLN punya data pelanggan saudara, siapa saja sebenarnya mereka yang menggunakan gas LPG 3 kg.
Kalau melihat pelanggan-pelanggannya, harusnya ini adalah mereka yang menggunakan atau yang listriknya 450 volt ampere dan juga 900 volt ampere. Ini datanya saudara. Jadi mereka yang listriknya di dua tersebut di golongan 450 dan 900 volt ampere, baik yang di 450 adalah mereka yang subsidi ataupun non subsidi, 100% menggunakan gas LPG 3 kg. Jadi sekitar 32-an juta mereka yang menggunakan gas LPG 3 kg. Rata-rata penggunaannya per tabung atau per bulan adalah 2 sampai 3 tabung per bulan. Tapi yang menarik sebenarnya adalah melihat mereka yang listriknya ada di 1.300 dan 2.200. Dari angka yang dimiliki oleh PLN dengan total 100%, mereka yang listriknya di 1.300 dan 2.200, 75%-nya adalah pengguna gas LPG 3 kg. Nah ini yang sebenarnya adalah mereka yang salah sasaran dalam penggunaan gas LPG 3 kg. Tapi pertanyaannya lagi saudara, jadi sebenarnya tepat atau efektif nggak sih konversi ke kompor industri listrik ini? Kita akan berbincang pagi ini bersama Direktur Selyos Bima Yudhistira yang sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Halo Mas Bima. Selamat pagi. Oke, Mas, ini kompor induksi konversi. Sebenarnya kalau kita ngomongin gas melon nih, gas LPG 3 kg kan emang jauh sekali ya harganya dibandingkan dengan gas Bright misalnya. Akhirnya orang jadi lebih memilih untuk beli gas melon dan rentan sekali sasaran. Tapi apakah memang penggantian kompor induksi adalah langkah yang tepat sekarang? Ya, kalau untuk stasi tadi ya, 450 V yang paling besar juga menggunakan gas LPG 3 kg, harganya cukup besar. Ini dengan kapasitas atau daya listrik 450 VA, kalaupun pindah ke kompor listrik, itu nanti sangat lama sekali mungkin matangnya ya. Jadi butuh waktu yang lebih lama untuk memasak, dan kemudian juga kalau bicara 450 VA sebenarnya tidak ideal, kecuali kompor listrik sifatnya adalah portable atau yang bisa dibawa kemana-mana yang memang wattnya itu rendah. Sementara kalau untuk kompor listrik yang memang digunakan untuk masak harian, idealnya ya di atas 1.300 VA daya listriknya. Nah, jadi di sini pemerintah, kalaupun misalnya nanti masih uji coba, ya kita tunggu aja hasil uji cobanya, apakah betul-betul terjadi penghematan dan pada daya listrik berapa yang sebenarnya ideal. Dan jangan sampai, ini kan ada rencana bahwa PLN itu ingin meningkatkan ya, mengupgrade dari 450 VA jadi 900 VA jadi 1.300, sampai nanti mereka yang menjadi penerima subsidi LPG sebelumnya itu justru beban pengeluaran listriknya mengalami kenaikan. Berikutnya lagi Mbak Riri adalah infrastrukturnya tadi. Infrastruktur ini bukan sekedar alat masak yang beda, tapi juga MCB-nya memang harus dibedakan. Kenapa tidak dibedakan? Nanti ketika memasak menggunakan kompor induksi terpaksa harus mematikan peralatan elektronik lainnya. Misalnya malam-malam, gitu ya, peralatan seperti lampu itu bisa diturunkan sehingga dayanya kuat untuk memasak dengan kompor induksi. Ya meskipun ya kalau kita lihat secara imbang, memang di banyak negara-negara maju ya mereka menggunakan kompor induksi ini jauh lebih ramah lingkungan, kemudian dari segi kualitas udara di dalam ruangan juga lebih sehat, dan kemudian juga memang bisa menekan ya ketergantungan terhadap LPG. Tapi catatan kita, kalau memang tujuannya adalah untuk mengurangi beban terhadap fosil, terhadap LPG, terhadap BBM, ujungnya ke sana, maka listrik ini juga harus dihasilkan dari sumber-sumber energi yang terbarukan. Jadi jangan sampai 70% energi primer listriknya PLN itu sumbernya adalah dari BBM dan batu bara. Tapi di hilirnya mau dirubah menjadi lebih ramah lingkungan dengan kompor induksi. Oke, jadi karena bakal sama aja gitu, listriknya sama-sama dari batu bara yang bisa menghasilkan energi yang lebih kotor. Tapi kita akan melihat uji coba yang sedang dilakukan saat ini di 3 kota begitu. Tapi kalau Mas Bima ngelihat sebenarnya ada nggak sih langkah yang mungkin lebih aplikatif, lebih efektif gitu, terutama untuk bisa menekan subsidi yang salah sasaran ini? Ya, kalau bicara subsidi salah sasaran, langsung loncat ke kompor induksi memang agak terlalu jauh. Karena masalah subsidi LPG tidak tetap tepat sasaran itu karena distribusinya masih dilakukan secara terbuka. Siapapun bisa membeli, rumah tangga menengah atas pun juga bisa membeli, restoran-restoran yang mahal pun juga akan membeli LPG
LPG subsidi atau LPG melon. Harus ada pembenahan dari distribusinya, siapa yang berhak. Kalau tidak ada pembatasan LPG 3 kg, itu nanti mereka yang pakai kompor induksi sudah diberikan oleh pemerintah bisa kembali lagi Mbak Riri untuk menggunakan kompor yang basisnya ada LPG karena cepat masaknya. Saya juga pengalaman 1 tahun lebih menggunakan kompor listrik. Untuk memasak itu butuh waktu yang jauh lebih lama karena kalau LPG itu langsung dia panasnya seketika dibandingkan kompor induksi. Ya, jadi memang harus melatih kesabaran. Ini memang PR gitu ya, karena kedepannya tentunya jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan dalam rangka uji coba jikalau nantinya akan benar-benar dipraktekkan, Mas Bima? Apalagi ini kan sebenarnya alat masaknya juga harus khusus ya. Tadi juga PLN kan ngasih paket di awalnya sama alat masak gitu. Nah ini supaya tidak terjadi dan membebani masyarakat di kemudian hari, apa yang harus jadi perhatian? Ya, segala uji coba ya untuk kompor listrik karena ini merupakan hal yang baru, saya kira ini perlu dalam artian didukung. Nah, tapi pemerintah harus memastikan yang pertama daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah pedesaan, meskipun rasio elektrifikasinya tinggi, tapi rasio elektrifikasi itu kan artinya rumah tangga mendapatkan saluran listrik atau aliran listrik. Sementara belum ada jaminan di beban puncak tertentu bisa jadi biarpet. Nah, ini perlu diperhatikan saudara-saudara kita, terutama yang ada di daerah-daerah yang listriknya masih kemudian hidup mati, terutama di jam-jam tertentu. Jadi harus ada stabilitas aliran listriknya, infrastruktur. Kemudian tadi paket kompor induksi sekaligus juga alat masaknya, itu idealnya ada semacam garansi. Jadi sekali rusak bisa ditukar selama masa uji coba. Misalkan 2-3 tahun ya. Jadi kalau pancinya tidak bisa menghantarkan panas, jadi bisa ditukar kepada kompor induksi ini. Nah itu untuk jangan sampai sudah menggunakan kompor induksi, kompor yang bahannya adalah LPG 3 kg. Oke, jadi banyak sekali yang diperhatikan terutama tadi daerah-daerah yang listriknya juga masih nggak stabil ya. Jangan sampai ketika mau masak, listriknya mati gitu jadi nggak bisa masak. Terima kasih Mas Bima, semoga ini bisa jadi catatan terutama di masa uji coba kebijakan ini. Terima kasih Mas Bima Sama-sama. sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu.